tapi Bu, nanti gimana ini untuk pengadaannya, apakah dipetakan? Ya Pak, kadang-kadang permintaan dosen, aduh kenapa? Nah, permintaan dosen tuh, jadi kita kadang-kadang sama mahasiswa juga kan tidak terpetakan ya. Apalagi ya kalau di sini tuh memang karena pekerjaannya masih sama saya fokus ya, sama saya fokus untuk pengadaan tuh, karena mungkin pengadaannya juga memang terbatas ya, hanya sekitar target 100 juta untuk buku tuh bagi 2 sesi, tapi itu perlu waktu lama ya untuk menyeleksi biar tepat sasaran tuh. Dipertimbangkan jangan sampai ada, kemarin juga ternyata ada, kemarin juga lengah tuh, kemarin juga sempat kejadian lengah ya, saya lengah juga, buku yang udah dibeli lagi atau koleksinya juga jadi banyaknya, jadi berlebih. Jadi mending kalau bukunya dipakai banyak ya, ternyata ini buku tuh yang memang pemakaiannya belum ada. Bukunya tadi jadi 1 judul jadi 6 eksemplar, bukunya mahal lagi 150 ribuan. Aduh gitu kan. Nah itu rugi sih, enggak kan, jadi sayang lah, jadi bukunya nggak akan kepake tapi bukunya banyak. Nah itu makanya untuk pengadaan buku tuh harus tepat sasaran ya, harus benar-benar memahami, kita harus memahami juga kebutuhan mahasiswa ya. Kebutuhan mahasiswa tuh lihat dulu, kalau seperti novel mah kan itu bisa beli aja ya kan. Kalau seperti buku mata kuliah kan, apakah ini juga pakai mahasiswa aja, memang pakai banyak terus ya. Kalau untuk buku perpustakaan tuh memang harus selama ada anggarannya tuh beli aja sih. Tapi kalau yang anggarannya terbatas seperti kami ya, kampus-kampus swasta tuh memang harus tepat sasaran. Jangan asal beli ternyata bukunya tidak dipakai. Jadi pertimbangannya itu memang sangat ketat ya. Kalau apalagi permohonan dari mahasiswa yang kan banyak seperti banyak itu, ini mah bukunya hanya sukanya tuh dia aja, mahasiswa lain belum tentu suka ya. Nah itu kan kemarin tuh. Jadi untuk secara share secara terbuka memang disediakan ada, tapi tidak diinformasikan. Silahkan ini yang mau request buku, nah tidak seperti itu, tidak disosialisasikan mau request ya. Paling yang request itu secara japri aja, saya pribadi di depan di layanan ya. Malahan kemarin saya foto tuh, ada baru aja minggu kemarin requestan mahasiswa tuh, Pak beli buku ini Pak. Nah tidak masuk, aduh ini mau bener-bener lihat ini tuh, Masya Allah, ini Pak tolong adain buku-buku ini Pak, mahasiswa nih, ini permintaan mahasiswa, saya foto di HP-nya ya tuh hari kemarin tuh, kemarin aja minggu kemarin tuh, saya punya yang ini Pak ya, di sini juga ada beberapa tuh, iya Pak ini tolong adain ini buku ini, kata saya tuh. Kira-kira memang sudah ada beberapa ya, tapi ini juga kami pertimbangkan di perpustakaan tuh, kalau ini peminatannya buku banyak pasti kami beli, kalau ini juga ada beberapa yang siap dibeli ya selama anggarannya ada. Kira-kira kata saya tanya, yang ini udah ada di perpustakaan, coba cari aja di rak tuh. Nah itu ya, apalagi lo bercerita ada 5 kata saya tuh. Nah ini ada beberapa udah ada. Nah itu kan mahasiswa tuh kemarin kan di UIN kemarin tuh. Iya. Ya, jadi di perusahaan gitu. Nah seperti itu untuk pertimbangan, makanya untuk men-share secara terbuka ya tidak. Kami mungkin bisa disebut masih sangat tertutup untuk pengadaan buku, untuk apa ya? Karena kalau seperti itu tuh seperti kami permintaan ke dosen banyak. Kalau secara pribadi pustakawannya, tapi harus pengkajian, saya juga lihat dulu ini buku ini materinya tentang apa, apakah bisa dipakai ya. Makanya perlu waktu lama untuk pengadaan buku tuh, dicek, ini pakai udah beli ke penerbit tepat sasaran. Seperti kira-kira berapa lama itu Pak? Gimana? Waktu lama untuk pengadaannya? Kalau di sini selama anggarannya ada, kalau mereka masih sisa anggaran, bisa langsung dibeli. Ada beberapa dipesankan Pak penerbit, ada aja yang penerbitnya yang lama malahan mah kita ada. Ini gimana udah dipesan tapi nggak niat ini belum mau dibelian atau enggak ya, ada gitu. Kira-kira Bapak nggak jadi. Nah, biasanya kalau penerbit itu agak gercep ya, tergantung penerbitnya. Apa ini ada. Banyak juga ada kemarin tuh yang kurang dari Erlangga udah 2 bulan nih. Ada judul buku lagi ya. Itu teh bukunya memang udah lama, stoknya udah nggak ada, lagi pesan ke Jakarta tapi sampai 2 bulan ini belum ada. Itu bukunya udah 600.000 udah dibayar malahan udah dibayar duluan ya. Nah seperti ini kayak pas bebas pustaka, mas mahasiswa nanti mau lulus ya, pas mau lulus tuh menyumbangkan buku ke perpustakaan. Nah kami petakan, sama saya dulu dipetakan, makanya pekerjaannya tuh hampir setiap hari tuh saya selain layanan tuh memetakan buku. Pekerjaan setiap hari itu selain best sini ya, makanya setiap hari itu kayak di industri gitu. Seperti di industri gitu, layanan kalau pustakawan secara terbatas ya, pekerjaan job desk-nya sangat banyak. Makanya sharing informasi juga, pengetahuan tuh secara lisan japri. Oh ini pakai aja buku ini kemarin ya, kayak metode penelitian terakhir.
mahasiswa teh ini mahasiswa psikologi sosial ya, tentang sosial, cari buku metode penelitian, carinya teh buku metode yang apa aja, nah aduh mahasiswanya tuh ya gimana mahasiswanya tuh yang memang tidak tidak kreatif apa ini, kata saya ini buku metode penelitian tuh banyak ya. Nah ini sudah mahal, sudah saya beli ya kemarin itu, sudah saya belikan ini tentang itu ada materinya tuh di sebelah sini, teori-teorinya itu ada nih memang di sini, makanya ada beberapa buku tuh karena memang mahasiswanya sangat banyak ya, apalagi untuk buku metode penelitian tuh mahasiswanya hampir semua prodi hampir semua prodi pasti mau pinjam buku metode penelitian. Nah kadang-kadang jadi kendala juga itu tuh di sana tuh, kita beli yang ini yang ini perlu juga yang seperti ini. Ada juga kemarin ada mahasiswa prodi hukum ya, di sini ada prodi hukum keluarga Islam, ada kan khusus jadi buku metode penelitiannya tuh buku metode penelitian hukum khusus. Nah kemarin kami belikan, pustakawan juga harus mempelajari ya, setidaknya mengetahui di dalamnya seperti apa, seperti itu. Jadi kalau ada mahasiswa tanya, kita juga sedikitnya tahu. Kayak novel, saya sebenarnya tidak suka baca buku ya, tidak suka baca buku, apalagi khususnya novel, tidak pernah baca novel. Ini harus tahu sinopsisnya, kepaksa kita kepaksa sinopsisnya tahu karena untuk sharing informasi juga nantinya. Pak, seperti kemarin ada mahasiswa kan memang ada mahasiswa, apalagi khususnya mahasiswa timur ya, mahasiswa yang anak-anak timur dari NTT, kemudian kan dari Irian, mereka tuh ada beberapa mahasiswa tuh yang suka baca, bahkan seminggu tuh pinjamnya tuh memang kalau di sini kan masih pinjam tuh memang dipersilahkan aja ya, kadang-kadang pinjam sehari, besoknya tuh udah beres lagi dibaca, walaupun jatahnya tuh seminggu ya dipinjamkan tuh bacaan seminggu, besoknya sudah pinjam lagi. Gila, satu buku habis Pak, udah semalam cenah. Baca buku tuh pinjam 2. Permintaannya tuh, Pak carikan buku tentang ini Pak, cenah tentang novel tentang hukum. Nah, saya enggak tahu ya. Ya kita kepaksa browsing dulu, terus cari dulu. Oh, ternyata di perpustakaan di sini ada. Nah, carikan ini ada. Pak, dalamnya tentang apa? Saya enggak tahu ya. Nah, sudah harus perpustakaan tuh harus tahu sedikitnya minimal sinopsis. Apalagi buku-buku mata kuliah ya, nah, itu sharingnya tuh benar-benar sharing pengetahuan yang ada di dalam bukunya, bukan lagi sekedar sinopsisnya ya, apalagi yang buku mata kuliah ya. Nah, tapi tidak semua perpustakaan seperti itu. Di sini tuh memang kalau disebut dipaksakan ya memang dipaksakan karena untuk pelayanan ya. Dan tidak semua perpustakaan bakal seperti itu, karena apalagi di kampus-kampus yang masih punya masing-masing job desk ya itu memang harusnya job desknya aja kan. Ada juga yang tidak semua perpustakaan tuh, apalagi di ASN ya, apalagi yang perpustakaan ASN ya, itu ya kadang-kadang egonya tuh memang kalau udah di pekerjaannya dia nggak mau yang lain gitu. Memang saya juga pernah jadi honorer ya, saya honorer di perpustakaan ini bukan Bapupsibda, Bapapsi itu Kabupaten Bandung. Oh iya. Sekarang namanya Dispusip kan, Dispusip sekarang di sana saya tuh. Masih ini tuh apa ASN-nya tuh yang bagian orang tuh gak mau soal yang lain, itu dikembalikan, apalagi ya kalau punya sudah punya SK sama apa kepala perpustakaannya tuh sudah memang di job desk-nya seperti itu, jadi kadang-kadang gak mau job desk yang lain gak mengganti orang lain ya. Nah kecuali memang kalau orang-orangnya bisa ini kan rukun ya nggak apa-apa saya bantu bergilir, nah seperti itu. Apalagi silahkan. Gimana? Oh silakan bebas aja. Bisa ada yang mau minum nanti saya ambilkan tuh. SOP apa saja sih yang sudah tersedia untuk mendukung layanan di perpustakaan ini? Kalau di perpustakaan tuh gini, karena saya dari awal ya. Kalau saya dari awal kita bikin semua SOP ya. SOP tentang perpustakaan, jadi alur perpustakaan semua tuh dari awal sampai akhir tuh ada dibuatkan harus ngerti. Kadang-kadang ada SOP yang harus diperbarui ya, karena memang sesuai keadaannya, lingkungan keadaan kondisi. Dari awal dari pengadaan buku, dari SDM perpustakaan itu dibuatkan SOP. Malahan kemarin tuh baru diperbarui, bukan kemarin itu tahun berapa ya, 2023 kalau salah tuh diperbarui lagi sama Pak Riyadi sama saya ya, didiskusikan, dibuatkanlah bentuk SOP jadi alur ya, dari alur segi pengadaan, pengolahan sama pelayanan, jadi sistematisnya tuh ada. Ini harus gimana dari awal, makanya di sini tuh memang kadang-kadang kalau di kenyataan pekerjaan tuh kadang-kadang tidak sesuai alur SOP ya, tidak sesuai alur SOP.
yang penting pekerjaannya tuntas. Misalnya di SOP soal kalau pengadaan buku masalah semua ya. Dari pengembangan buku tuh, dari segi lihat dari buku seleksi buku ya, dari seleksi buku tuh memang dari saya semua udah tuntas semua untuk itu mah. Nah, dari pengolahan di SOP ditentukan dulu, misalnya dari awal tuh harus stempel dulu ya, harus punya tempelan dulu, inventaris dulu. Nah, kenyataan di lapangan kadang-kadang tidak seperti itu. Secara SOP itu secara administrasi ya, secara aturan tuh di SOP itu sudah ditentukan alur-alurnya tuh. Memang kami yang buat karena pustakawan yang lebih pahamnya, pustakawannya yang lebih paham di SOP-nya tuh dibuatkan alur-alurnya tuh. Ini harus kemana dulu, buku harus kemana dulu, prosesnya tahap selanjutnya tuh harus apa dulu. Malahan mah sampai ukurannya tuh ditetapkan. Jadi di SOP tuh ya, sampai labelnya tuh kami tetapkan. Ini untuk label ini ukurannya berapa, untuk ukuran ini dituliskan aja sampai ponnya kami tuliskan itu tuh di standar yang secara rinci ya, ada di SOP-nya. Di lapangan kadang-kadang tidak dipakai. Tapi sesuai alurnya mah ya, tetap sesuai prosedur pengolahannya mah tetap dari semua kerangka itu mah tetap. Cuman SOP-nya tuh kalau di SOP stempel dulu, inventaris dulu, ternyata di lapangan mah input dulu. Kadang-kadang bergeser ya di lapangan tuh, sampai biasanya kalau yang terakhir mah tetap aja yang terakhir mah untuk penginputan buku sama ke shelving ya, shelving itu tetap itu mah. Paling pengolahan tuh ada beberapa yang dari segi SOP bergeser. Ini saya tunjukkan, contohkan beberapa SOP-nya. Itu SOP yang tadi Bapak bilang ada yang boleh kita di-share ke kita gitu. Ada. Malahan mah di ini kan terbuka. Ada juga. Yang secara rinci mungkin memang tidak ya. Karena itu takutnya gini, bukan takutnya ya bukan ditiru, silakan aja ya kalau mau ditiru mah. Takutnya tuh kemarin tuh pernah ada yang ini bisa ada universitas lain atau perpustakaan lain, malah saya sharing ya, kampus mana yang mau ini saya kasihkan. Kemarin itu saya teman-teman saya di beberapa perguruan tinggi atau di perpustakaan sekolah mau ini, tapi jangan sama-sama ini karena ini beda-beda ya, ini tergantung organisasinya kata saya teh. Kalau di kampus saya mah prosedurnya seperti ini, kan belum tahu di kampus sana seperti itu ya. Nah, ini nih ada beberapa yang sudah saya share tuh di web, di OPEC ya, di OPEC itu sudah dipublish sama saya tuh. Itu dipublish di website perpustakaan juga ada. Nanti saya tunjukkan dulu ya, sebentar. Saya publish itu untuk apa? Jadi biar tahu ya, oh ini alurnya seperti apa. Jadi perpustakaan tahu kayak bukan. Kenapa kami publish seperti dipublish ya? Karena biar ada yang beberapa pimpinan yang menyepelekan perpustakaan. Perpustakaan apa ya? Cuma tunggu buku. Kalau melihat secara SOP tuh, wah ternyata perpustakaan tuh banyak. Kalau lihat saya sampai job desk tuh ya, saya publish. Sampai KPI juga saya publish tuh. Jadi yang lihat banyak yang kami itu terakhir tuh Pak Ari kepala perpustakaan Unisba aja nggak salah ya cina dikerjakan semua ya, orangnya cuma segini cina. Kalau kan di Unisba stafnya banyak ya, pustakawannya banyak, nggak salah gitu cina. Stafnya cuma dua nah kata saya teh ya, jadi job desa semua, walah cenanya repot oge ya begitulah, itulah memang pustakawan. Apalagi yang nantinya di kerjanya nanti kalau udah lulus kerjanya tuh di perpustakaan sekolah itu rata-rata single fighter sendiri, sampai nanti harus angkut buku itu sendiri. Kalau di secara teori perpustakaan tuh ada bagian-bagiannya, di SOP ada prosedurnya seperti ini. Kan di lapangan makan sendiri semua itu SOP dimakan kan. Kalau yang di alur perpustakaan khususnya perpustakaan swasta atau perpustakaan daerah ya, atau perguruan tinggi negeri yang itu kan SOP itu memang sudah ada. Di SOP itu memang orang-orangnya itu sampai ditentukan. Ya, di SOP itu prosedurnya seperti ini, nanti ditentukan job desk-nya. Oh, berarti yang ngikutin SOP ini teh orang-orangnya ini ditentukan. Kalau di sini mah tetap orang-orangnya itu juga. Kenapa saya buat SOP seperti itu? Nantinya kalau seumpama atau ganti orang ya, lanjutkan aja. Jadi prosedurnya sudah ada. Kadang-kadang ada kan beberapa perpustakaan tuh yang tidak ada SOP ya. SOP sih ada, tapi karena SOP-nya kadang tidak jelas atau SOP tidak dipakai, ganti orang, ganti lagi semua aturannya. Kalau di sini dibuatkan semua. Kalau walaupun pustakawan seniornya sudah nggak ada ya, saya resign atau apa, silakan lanjutkan lagi. Itu SOP-nya, buku panduannya ya, sampai panduannya tuh. Prosedurnya seperti apa, pakai aja itu. Kalau di sini ada di perpustakaan tuh. Di sini di panduan tuh, bukan di panduan nih, di pelaporan saya lupa tuh sampai alur kami publish di pelaporan kalau nggak salah saya lupa tuh. Nah ini di SOP, sampai SOP itu dipublish juga
biar orang-orang pada tahu, oh perpustakaan itu seperti ini berat ternyata. Nah itu standar dukungan KPI full job tuh sampai job desk juga kami tampilkan KPI juga. Nah ini kalau nggak salah ini SOP nih. Nah ini tuh ada beberapa SOP. Ini SOP yang sangat sederhana untuk yang dipublish ya. Ini tidak tantangan secara resmi karena ini yang untuk dipublish. Tuh ini kan harus disetujuinya sama penjaminan mutu. Ya, teh. Jadi penjaminan mutunya juga memang tidak tahu ya SOP perpustakaan seperti apa. Mereka hanya merapikan aja. Nah ini kami buatkan secara sederhananya dari awal apa tuh kemarin itu Pak Riyadi sampai kebijakannya. Ini kan tujuh. Kita lihatnya seperti ini. Tuh ini sampai SOP-nya. Foto Ada. Nanti bisa diakses sendiri, gampang gitu, bisa diakses sendiri gitu. Kami buatkan seperti itu yang secara sederhana ya, yang versi sangat singkat. Kalau dijabarkan sangat banyak tuh, wah bisa tebal lah itu SOP itu, karena ini kan yang secara nanti ada flowchartnya kan kami buat sederhana. Jadi siapapun nanti yang meneruskan pekerjaan perpustakaan ikuti aja alur prosedurnya tuh. Ini alur-alurnya ada kami buatkan tuh, dari alur pekerjaan tuh ada. Nah, tapi kadang-kadang di kenyataan di lapangan itu ngegeser ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kadang-kadang 1 ke 4 dulu. Tapi ngegesernya nggak akan jauh ya. Ngegesernya nggak akan jauh. Bahkan sampai gini. Biasanya buku tuh di SOP kan nantinya harus di-scan dulu ya. Disampul dulu. Nanti terakhir itu penscanan atau penginputan. Kemarin kalau kondisinya memang sangat atau santai atau darurat atau bukunya mau dipakai, kadang ditangguhkan, dilewat aja. Oh ini bukunya mau dipakai ya, atau mau pencarian untuk apa, disegerakan. Sama saya tuh mas dari Pak Riyadi tuh udahlah ini nanti lah biar cepat ya, biar cepat mah udahlah, ngomong saya lagi nyeken ya, langsung scan dulu nanti sampul terakhir. Memang harus hati-hati ya, nantinya bisa labelnya bisa copot, kadang-kadang kegores gitu kan. Saya kalau di sini sangat teliti. Kalau di sini mah kadang-kadang mungkin kalau di tempat lain mungkin disepelekan ya pekerjaan nah lah melabel buku ya, label buku biar deh cuman pekerjaan label lah seperti apa. Kalau di sini sangat teliti. Kalau khususnya Pak Riyadi ya, karena kami kan orang-orang industri, tadinya kan orang industri memang harus teliti ya. Pekerjaan kami itu sampai label tuh harus presisi. Ada anak magang, terakhir itu bukan anak magang Win ya, anak magang internal tuh untuk pelabelan tuh dia potong kertas tuh asal aja sampai yang miring, kata saya, nggak boleh gini, kita saya ini harus benar-benar presisi ya, karena ini kan nanti bukunya bakal untuk pelayanan ke mahasiswa kan, untuk kepuasan mahasiswa ya, jangan sampai asal. Nah itu kadang-kadang tuh di lapangan tuh di perpustakaan tuh hampir mayoritas ya, saya lihat saya sudah berkeliling tuh mayoritas tuh seperti itu. Pekerjaan tuh kadang disepelekan ya, hal-hal yang sangat kecil tuh kadang disepelekan. Padahal itu tuh memang untuk segi kerapihan ya, segi kerapihan sama kepuasan pemustaka. Makanya ada beberapa mahasiswa atau mahasiswa luar ya, Pak ini sih mah bagus sih mana begitu, bisa gini. Ya itu memang pekerjaannya harus ini ya, harus sesuai dengan yang diajarkan di teori kita lihat. Yang diajarkan di teori perpustakaan tuh memang harus benar-benar pas dibuatkan di lapangan tuh, jangan cuman label. Kadang-kadang nih pendedesian. Kalau di perpustakaan SD tuh kadang-kadang tidak dipakai, hanya sekedar label aja ya. Kalau udah pernah bekerja di perpustakaan sekolah ya, label aja nggak akan dipakai tuh label tuh. Oh ini nanti kau cari buku mah sesuai keingetannya aja, bahkan saya jamin ya, saya sudah berkeliling di perpustakaan tuh tidak dipakai, dicari pencarian secara DDC enggak. Kalau di perpustakaan perguruan tinggi baru pustakawannya tuh memang harus yang ngapalin DDC, kita nyari baru gitu dipakai. Kalau di perpustakaan daerah di perpustakaan daerah sama juga kejadian. Saya tanya pustakawannya pernah kejadian, memang saya nguji ya, saya nguji. Kadang-kadang saya suka bercanda gitu, bukan ngerjain orang ya, memang karena suka gitu kan. Saya nguji pustakawannya tuh, Bu, cari buku ini sebelahnya, pura-pura tidak tahu ya, pura-pura tidak tahu, seolah-olah bukan pustakawan. Bu, cari buku ini di sebelah mana ya, yang ini klasifikasinya. Oh Pak, nggak tahu itu di mana ya, itu aja cari aja di kelas 600 tuh. Oh di mana 600 tuh? Kita cari mandiri lagi. Tidak semua pustakawannya melayani. Oh ini harus apa? Kadang-kadang bingung juga seperti itu. Kalau di sini juga saya juga kadang-kadang bingung ya, tapi harus ngapalin DDC. Kita harus label DDC yang ininya apa, kalau pas besarnya ya, sama yang nanti di label punggungnya tuh 3 subjek, subjeknya sama pengarang 30 pengarangnya tuh memang itu harus lihat di katalog tuh, memang di lapangan tuh di sini kepake. Nanti kalau cari buku mahasiswa yang rumit ya, lihat aja DDC-nya pusing, baru aja kadang-kadang ketemu seperti itu.
Makanya pekerjaan tuh memang harus sesuai SOP ya, harus detail. Kadang-kadang SOP itu memang di beberapa organisasi atau di khususnya ini yang pendidikan ya, di pendidikan, di perguruan tinggi, perpustakaan atau perpustakaan sekolah-sekolah, kadang-kadang tidak semua ya, tidak semua, kadang-kadang diabaikan seperti itu. Kalau yang tadinya mungkin backgroundnya orang-orang industri ya, karena pekerjaan yang sangat detail, beda-beda juga sih, tergantung orang ya, itu mah tergantung orang, itu pekerjaan harus sangat detail kan. Nantinya ada quality control, makanya di beberapa perpustakaan ya, tapi saya lihat tuh sampai di perpusnas juga kadang-kadang diabaikan. Kadang-kadang masalah quality control ya, quality control tuh lihat kualitas, ini kualitas level. Makanya saya kadang-kadang Pariadi sama saya itu kadang-kadang perdebatan juga soal kualitas ini apa, terakhir itu penyampulan ya, terakhir itu sampai penyampulan. Kita kasihkan penyampulan ke anak magang itu sampai belajar, sampai anak magang tuh diajarkan nyampul ya, sampul tuh memang sampai sangat bagus ya, santel kan. Nah seperti itu. Nah ini mau jelek, ini mau ulang lagi, bongkar lagi ya, bukannya itu memang harus belajar ya, memang biar supaya memang bagus kan hasilnya. Sampai kemarin ada mahasiswa sini ya, Pak ini sampul apa ya Pak, cina buku saya banyak di cowok ya, mahasiswanya tuh, ini bagus tebal gini Pak, oh ini ada saya ini beli aja nih di Shopee ya, cari aja ini yang plastik mika, ada saya ini ukurannya, cari aja, oh ini ada ketebalannya berapa, nah ini ada, nah seperti itu. Nah jadi tahu kan, kadang-kadang di prosedur, makanya sampai ada di beberapa prosedur itu ditangguhkan di SOP ya, di SOP dibuatkan merek-mereknya juga dimasukin kami itu biar sama ke depannya. Label warna, di label warna tuh kami pakai merek sidu, kertas warna sidu, biar tetap ya warnanya, biar tetap, karena merek macam-macam ya, biar warnanya tuh sama. Ternyata dari pabriknya perubahan warna. Jadi repot, harus cari yang lama merek tuh. Jadi carilah di beberapa fotokopian yang sidunya yang memang kertas warna yang lama. Itu di SOP. Di SOP itu makanya SOP itu penting. Soalnya untuk apa? Kerapihan kerja ya. Jadi alur-alur kerja tuh memang jadi tertib. Makanya ada beberapa pustakawan yang lain tuh, Pak, kenapa? Walaupun pustakaannya memang kecil, jadi sini kan kecil, itu pustakaannya gede. Nah, Bapak ini mah bukunya teh Pak, bagusnya rapih cik saya teh dah memang buku kieu cik katanya, memang bukunya kayak seperti ini, kayak gini kata saya tuh kan. Memang walaupun kita tidak punya ya, pengennya tuh memang sudah dibikinkan konsep tuh banyak. Karena pekerjaan tuh nantinya walaupun SOP seperti itu, kadang-kadang di lapangan tuh ya menggeser SOP itu. Kecuali di industri ya, khususnya industri yang produksi, itu resikonya kalau tidak sesuai SOP nantinya resikonya kecelakaan kerja gitu. Apa nanti supaya belum tahu ya kan, tentu juga apalagi lulusan sarjana bisa aja ke industri apa pengen penggajian gede ke industri pertambangan. Kalau saya di industri pesawat dulu, nah, sama di PT Pindad terakhir tuh industrinya memang urusannya sama yang harus detail ya, yang detail kan, jadi resiko kecelakaan kerja. Makanya kemarin ada anak magang nih, kemarin itu ada anak magang mahasiswa elektro ya, magangnya itu dari Kementerian MSDM kemarin tuh, dari kementerian mahasiswa ada soal pengecekan instalasi listrik kemarin tuh di sini. Lihat mahasiswa sini semester 6 sama semester 6 mahasiswa mana? Saya sebenarnya nggak tahu ya, padahal mahasiswanya tuh tahu saya pekerja UM, saya nggak kenal. Pak ini Pak yang ini ya mahasiswa magang dari MSDM ya. Betul, hati-hati cerita saya tuh ya, itu kan ngecek listrik ya, hati-hati itu nanti jangan pakai yang sembarangan ya, soalnya nantinya takut kecelakaan kerja kan. Karena makanya kalau di industri SOP itu memang SOP-nya standarnya kalau kerja harus pakai nanti alat-alat keselamatan kerja ya. Nah itu harus dipakai. Kalau dilanggar itu udah kan di apa? Mungkin ada di industri makanan ya. Di SOP itu ditentukan pakaian tuh harus sehari harus ganti. Kalau mungkin yang tahu pabrik PT Ceres, tahu perusahaan coklat DLP. Nah, coklat Ceres DLP. Nah, itu di industrinya tuh baju tuh satu hari itu harus dicuci, diganti, disesuaikan di prosedurnya tuh. Dicucinya tuh jangan pakai deterjen. Harus dicuci, tapi boleh pakai deterjen tapi jangan pakai deterjen yang berbau wangi, tapi mayoritas jangan pakai deterjen. Soalnya nanti ke makanan ya disesuaikan, makanya di operasional prosedur ada aja yang melanggar ya, pernah ada melanggar langsung kena SP atau diberhentikan di yayasannya tuh.
Nah, seperti itu. Makanya SOP itu penting ya. Operasional prosedur tuh harus seperti ini, harus seperti ini biar alur pekerjaan tuh memang jadi rapi ya. Rapi, tertib. Nah, itu. Seperti itu. Soal kalau di sininya tentang SOP. Di sini pengetahuan SOP. Kadang-kadang kami sharing ke mahasiswa soal SOP-nya teh karena biar nggak banyak tanya, udah lah publish. Pak itu kumaha? Kadang-kadang ada yang tanya ya, Pak ini tuh gimana? Pak ini tuh gimana? Seperti ini teh memang tidak ada SOP-nya. Nah, kadang-kadang pekerjaan di UMB itu tidak sesuai SOP. Nah, hampir semua unit, makanya di sini sangat disayangkan ya. Ini kampus yang brandingnya udah besar ya, tapi banyak karyawannya tuh yang memang bekerja itu tidak sesuai SOP. Ada SOP sudah dibuatkan ya, tapi tidak dipakai. Makanya kadang berantakan manajemen tuh. Kita bukan membocorkan aib OMB ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kadang kalau di negeri itu memang kalau ASN keterikatannya ketat ya, melanggar sekarang apalagi undang-undang ASN sekarang lebih ketat ya, apalagi yang di kampus-kampus juga seperti kampus UIN kan hari ini kata pak rektornya saya semua kan besok tidak ada WFH lagi masuk kembali bekerja udah masuk kan. Kalau di sini tuh kalau ada aturan WFH yang enggak. Harusnya kalau di prosedur ya sesuai prosedur tuh memang aturannya ada udah. Nah, itu seperti itulah. Ini mah sharing informasi, pengetahuan dan pengalaman. Karena di lapangan dunia kerja tuh memang pengalaman yang lebih tahu tuh. So, apa lagi yang ditanyakan? Masih ada setengah jam lagi tuh sebelum Jumatan. Ya. Tadi itu SOP-nya udah ada flowchart gitu ya Pak? Apa? Flowchart? Iya, ada, kami buatkan biar lebih jelas kan. Itu memang biar lebih jelas dibuat secara rinci. Ini malahan yang versi sederhana ya. Ini biar orang-orang biar mudah memahami. Itu tahun berapa tuh? Lihat aja. Tahunnya udah lama. Kemarin itu masih pembahasan lagi sama Pak Kepala tuh. Itu teh. Kayaknya ini udah lama dari 2023 atau 2024. Terakhir tuh diminta tuh terakhir itu 2024 kalau nggak salah mah. Atau 2023 akhir. Ini teh harus ada pembahasan lagi soal SOP teh karena ada SOP yang nantinya mungkin ada diperbaharui ya. Alur-alur yang harus diperbaharui atau atau ditambahkan kayak pengolahannya. Makanya kedepannya kan kami mau pakai RFID ya, perpustakaan mau pakai RFID. Nah, nanti di alur di SOP penambahan alur lagi. Oh, ini harus penginputan chip RFID-nya. Kadang-kadang ada di SOP sudah dibuatkan SOP tapi kenyataan di lapangan belum berlaku, ada seperti itu. Kalau tadi itu kan Pak kepala perpustakaannya udah ganti ya, berarti SOP ini tetap ngikut yang ada, tapi pas kepala perpustakaan baru itu ngekaji ulang SOP-nya nggak? Ada beberapa yang dikaji ya, karena mungkin di sini ya, bukan mungkin juga karena kenyataan di Pak Musin ya, bukan backgroundnya memang bukan perpustakaan ya, jadi beliau ngikut aja. Mungkin kalau ada beliau yang tidak tahu ya, nah ini mah kieu ya, ini mah gini seperti ini, kami jelaskan karena kami yang buat SOP ya, kami yang lebih paham karena pustakawannya lebih paham, pustakanya tahu semua alurnya sama pengetahuannya, jadi kami jelaskan. Ada yang mungkin ada beberapa, ini mah harusnya coba yang urusan administrasi dirubah ke sini, ya kami rubah. Nah, seperti itu. Makanya ini bukan yang baru yang pengkajian ya, masih dalam pengkajian ya, yang terbaru tuh. Nah, ini yang lama tuh sampai pelaporannya apa gitu kan. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang berubah kan. Soal alur teknis beberapa ini ya, pekerjaan teknis ya, ada yang rubah juga ini secara administrasi, ada yang rubah tuh di sini tuh. Saya baru buka SOP lagi semenjak ingat ada pas ini. Kira bentar terus saya ini perasaan SOP no lama, kata saya lihat dulu. Nah, ada beberapa yang rubah kan seperti ini kan penginputan dalam sistem. Nah, ini sistem ganti. Memang yang utama yang ini ya. Ini sampai sekarang tidak diperbaiki sama bagian Sisinfo. Yang sistem ini kita dialihkan. Ya memang kalau SOP itu memang yang penting alurnya ya, prosedurnya. Kalau di lapangan secara teknisnya tuh mungkin ada yang berganti, berubah. Nah, kata saya tadi kan ada di SOP. Nah, di sini di pengolahan nih ada nih di SOP pengolahan pemberian stempel inventaris kan di bagian nomor 3. Kadang-kadang ini ngegeser kemana? Kadang-kadang diterakhirkan tergantung kondisi di lapangan ya. Malah ada di kondisi di lapangan tuh seperti ini, misalnya ada anak magang ya. Ini pekerjaan yang sangat banyak, bisa aja ini diprioritaskan dulu. Mana yang bisa tidak berpengaruh ya. Kalau yang penginputan itu pastinya berpengaruh ya, pasti vital, tidak bisa melanggar SOP diakhirkan atau diawalkan. Ada yang beberapa yang bisa digeser, SOP yang secara teknisnya bisa digeser, bisa disegerakan. Kayak stempelan buku ya,
stempelan inventaris buku yang stempel-stempelnya itu kan kalau di kondisi di lapangan tuh beda-beda. Secara teori itu di awal, secara teori yang diajarkan di ilmu perpustakaan tuh pemberian stempel inventaris itu pekerjaan awal. Kita mah enggak, kita mah pekerjaannya itu nanti nomor 2 atau nomor 3 di sini mah ya di sini. Tapi bisa disegerakan kalau ada banyak orang. Kalau ada banyak orang di sini, sempat ada mahasiswa magang itu disegerakan daripada nggak ada pekerjaannya atau ada anak SMK yang SMK PKL kita didahulukan. Ini pernah kejadian juga karena tidak sesuai SOP. Nah ini dulu tadi kan udah disegerakan ya, udah beres. Nah itu lancar lah, itu yang bisa disegerakan. Gini nih, ada pekerjaan yang tidak sesuai SOP, kejadiannya sampai benar-benar tidak selesai. Sempat ada kemarin anak pegang UIN, saya juga lengah ya kan, biasanya alur pekerjaan tuh makanya harus mengalur sesuai prosedur tuh seperti itu. Gini, penginputan buku semua pekerjaan buku tuntas semua karena pekerjaan terakhirnya tuh memang harus scan ya, scan buku tuh yang pekerjaan terakhir tuh di SOP tuh sama penginputan. Nah lengah nih yang mahasiswa tuh mahasiswa magang tuh yang kemarin tuh sudah beres semua, bagus pekerjaan tuh memang sempurna ya, pekerjaan tuh bagus, buku tuh hasilnya bagus, lengah lah tidak terscan. Tadinya harus di-scan dulu malah langsung di selfing. Pas saya mau ngimport cover, nah apa ini bukunya nggak ada, belum ada covernya. Nah udah di selfing bukunya, mau dicari lagi kadang-kadang udah banyak ya, udah nyebar nanti kalau udah ini baru tadi kena itu bekerja tidak sesuai SOP itu dampaknya kayak gitu. Karena alur-alurnya tidak diperhatikan ya. Karena memang kalau di sini kan orangnya terbatas ya. Kalau di beberapa perpustakaan lain mah kan di sini ruangan ini untuk apa, ruangan ini untuk apa, ruangan ini itu buku tuh mengalir. Jadi ada alurnya ya. Oh ini sudah selesai di sini, dibawa ke ruangan ini, sudah selesai di ruangan ini, dilanjutkan ke ruangan ini, didorong pakai troli. Nah, maka kalau di perpustakaan nasional baru tuh, di perpustakaan nasional tuh si buku tuh pengolahan tuh bergeser. Ini ada yang mengerjakan, geser ke samping, geser lagi, bawa lagi. Nah itu alur yang benar ya secara, tapi kan kadang-kadang di kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Apalagi perpustakaan sekolah semua digarap kan sendiri, tidak ke sini nggak ada, itu aja di sana semua. Mana yang mudah dulu bisa dikerjakan, nah itu yang didahulukan. Kadang-kadang seperti itu di lapangan. Tapi SOP itu untuk menanggulangi tadi kesalahan kerja ya atau kelalaian, jadi dampaknya seperti itu karena tidak sesuai SOP tadi. Di SOP sudah dijelaskan, ternyata di lapangan ada kelalaian ya, nah dampak lah seperti di opak, aduh ini pekerjaan kemana ini buku sekian banyak ya, karena mungkin yang terakhir itu ada magangnya tuh pas kejadian tuh banyak ya.